Menyusuri keindahan alam Indonesia memang tidak pernah ada habisnya. Salah satu keindahan yang bisa kita nikmati adalah gunung. Gunung-gunung di Indonesia memang terkenal dengan keindahannya. Salah satunya adalah Gunung Merbabu. Seperti yang saya rasakan beberapa waktu yang lalu, ini adalah pendakian pertama saya loh. Oh ya, sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel ini bisa berkembang dan kita bisa lebih semangat lagi bikin video-video selanjutnya. Perjalanan kita mulai dari Banjarnegara sekitar pukul 8 malam. Pendakian kali ini kita akan mendaki Via Selo. Perjalanan dari Banjar menuju base camp Selo sekitar kurang lebih 3-4 jam. Sampai di base camp Selo sekitar pukul 11 malam, kita sambil menunggu teman-teman yang belum sampai, kita memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu untuk mempersiapkan stamina kita untuk pendakian besok paginya. Minggu 27 Mei 2023 adalah hari pendakian kami. Kami bangun jam 4 pagi. Setelah bergantian untuk melaksanakan sholat subuh, kami juga melakukan packing untuk barang-barang yang akan kami bawa dan memastikan untuk tidak ada yang tertinggal nantinya. Kami juga melakukan pembagian perlengkapan dan juga logistik yang akan kami bawa nanti. Setelah semuanya beres, tidak lupa juga kita sarapan terlebih dahulu supaya apa ya? Supaya kuat dong pastinya. Selo adalah sebuah desa yang terletak di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Dan desa ini terletak di antara Gunung Merbabu dan Gunung Merapi loh. Makanya dari Gunung Merbabu kita bisa melihat view Gunung Merapi yang sangat jelas. Setelah semuanya selesai, sarapan dan packing-packing, kita langsung menuju ke loket untuk pendaftaran ulang. Ya, sebelum pendakian, beberapa hari sebelumnya kita sudah melakukan pendaftaran via online ya. Jadi kalian yang ingin mendaftar via online bisa langsung klik link resmi Gunung Merbabu. Loket Merbabu Via Selo ini dibuka dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore aja loh. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk melakukan pendakian di malam hari karena memang terlalu beresiko dan berbahaya tentunya. Dan pastikan kalian turun maksimal jam 12 siang ya, karena loket tutup jam 4 sore saja. Kalau kalian turun lebih jam 4, maka kartu identitas yang kalian tinggal kemarin harus kalian ambil keesokan harinya. Satu tim kita terdiri dari 10 orang, satu diantaranya adalah ketua tim yang menjadi penanggung jawab dan akan melakukan registrasi ulang untuk memastikan identitas kita apakah sudah betul atau belum. Dan ketua tim harus menyerahkan kartu identitas untuk ditinggal dan diambil setelah turun nantinya. Eits, gak hanya itu loh, kita juga harus memastikan barang-barang apa saja yang kita bawa. Dan pastikan barang-barang yang kita bawa naik sama dengan yang kita bawa turun nantinya. Terlebih lagi yang berhubungan dengan plastik. Ya tentunya sampah ya guys. Hal ini bertujuan untuk agar kita bisa belajar bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Ingat ya, dimanapun kita berada, kita harus menjaga kebersihan, terlebih lagi di lingkungan alam. Jangan bilang cinta alam kalau kalian sendirilah yang merusaknya. Apakah sudah siap? Sudah siap, sangat siap. Bismillah, Perdana ya. Mantap. Setelah selesai melakukan registrasi di base camp, kita bersiap dan berdoa dulu sebelum melakukan trekking supaya perjalanan kita lancar dan kita selamat sampai tujuan. Tidak ada suatu hal atau apapun mulai. Orang apa? Orang apa enak?
gas. Sudah banyak kamera. Perjalanan kita mulai dari base camp menuju pos 1 atau Dok Malang dengan estimasi 1 jam. Untuk trekkingnya ya masih lumayan lah ya. Kita memulai pendakian dari base camp Selo dari ketinggian 1836 mdpl. Kita memulai pendakian sekitar pukul 9.30 menuju pos 1. Gunung Merbabu via Selo ini populer karena rute pendakian yang relatif mudah, jadi cocok sekali bagi para pendaki pemula seperti saya. Untuk saat ini pendakian Gunung Merbabu ada 5 jalur resminya ya, via Selo, Swanting, Tekelan, Bekas, dan Cuntel. Sepanjang perjalanan kita akan menemui banyak pohon pinus di sebelah kanan dan kiri kita. Gak jarang juga kita melihat beberapa macam burung dan juga kera. Contohnya seperti ini ya guys. Keranya gak galak kok, asal kita gak gangguin aja. Dan akhirnya sampai di pos 1 kita istirahat sebentar sambil menunggu teman-teman yang masih ada di belakang. Oh ya, sekedar informasi, untuk melakukan pendakian, pastikan kalian membawa air minum yang cukup dan logistik ya. Dan satu lagi yang gak kalah pentingnya, sebelum kalian mendaki, pastikan kalian harus melatih fisik kalian terlebih dahulu. Jadi, badan kalian sudah sedikit terlatih dan gak kaget lagi tentunya. Seperti yang kalian lihat hari ini tuh rame banget. Jadi karena hari ini weekend, tadi aku juga sempat ketemu sih sama salah satu pendaki. Kita sempat ngobrol-ngobrol juga. Jadi ini ada acara open trip gitu. Jadi dia itu ikut acara open trip. Nah, aku saranin buat kalian semua yang pengen ikut pendakian tapi bingung soal temen, kalian bisa banget nih ikut acara open trip kayak gini. Satu. Gimana hai istri gimana perasaan istri? Hayatin lelah banget. Tenang. Mas Taufik gimana Mas Taufik? Mantap mas, ritualnya sudah aman. Ini penyapu jagat ini.
Setelah selesai istirahat di pos 1, kita lanjutkan lagi perjalanan menuju pos 2. Perjalanan dari pos 1 menuju pos 2, kita akan melewati Simpang Macan. Perjalanan menuju Simpang Macan ini dari pos 1 sekitar kurang lebihnya 45 menitan lah. Guys, lanjut pos 2. Semangat. Ayo man, pasti. Ayo, tarik dong. Ayo man. Dan setelah melewati Simpang Macan, kita akan melanjutkan lagi perjalanan menuju pos 2 dengan estimasi 45 menit. Trek dari pos 1 menuju pos 2 ya lumayan nanjak ya guys. Alhamdulillah walaupun treknya sudah lumayan sulit, selalu ada yang setia membantuku. Siapa lagi kalau bukan suamiku tercinta. Nah, seperti yang aku ceritain tadi, kenapa jalannya tuh rame, makanya kita harus bergantian antara yang naik dan yang turun supaya tidak terjadi tabrakan ya guys. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih 1 jam, akhirnya kita sampai juga di pos 2. Kita sampai sekitar pukul 1 siang. Jadi kita memutuskan untuk beristirahat sebentar, makan siang, dan juga sholat zuhur. Sambil menunggu giliran untuk sholat, kita makan siang dulu dengan nasi bungkus yang kita bawa dari basecamp tadi pagi. Nah, setelah selesai istirahat, makan, dan lain-lain, kita lanjutkan perjalanan menuju pos 3 atau pos Batu Tulis dengan estimasi perjalanan 1 jam.
Iya. Mendaki ini waktu 1-2 langkah berhenti, 1-2 langkah. Guys. Ya. Ya kayaknya tadi itu lah. Sampai di pos 3 ternyata kabutnya semakin tebal ya guys, dan ternyata banyak juga yang camp di pos 3 karena tempatnya memang cukup luas. Nah, di pos 3 ini kita sudah ada di ketinggian 2595 mdpl. Di sini kita sudah bisa melihat keindahan bunga edelweiss atau bunga abadi. Ingat ya, sebagai wujud melestarikan alam, kita cukup menikmati keindahan bunga edelweiss dengan melihat atau berfoto saja. Jangan memetiknya ya guys. Pos 2 ke pos 3 itu cukup dekat ya, paling cuma jam ya. Tahu Pak, jam. 1 jam. 1 jam, tapi treknya wah luar biasa. Setelah istirahat sekitar 15 menit, kita memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju pos 4 atau Sabana 1. Perjalanan dari pos 3 menuju pos 4 akhirnya sudah lumayan sulit ya guys. Perjalanan dari pos 3 menuju pos 4, estimasi perjalanan sekitar 1-1,5 jam. Dan trekkingnya lumayan sulit dan juga terjal. Yang semangat yang. Semangat yang. Mungkin bagi kalian yang pernah datang ke sini, ada rasa ingin menyerah juga seperti saya. Untungnya, saya punya penyemangat yang sangat luar biasa. Jangan lupa ya, saat mendaki, pastikan kalian membawa madu atau coklat. Kenapa sih? Karena madu atau coklat ini bisa menambah stamina kalian loh pada saat mendaki. Kan, sampai kan? Nah, yo, sampai Sabana 1. Mantap. Iya. Tidak nih bener. Sampai.
Sampai men. Alhamdulillah. Setelah melewati trek yang cukup sulit, akhirnya kita sampai juga di Sabana 1, sekitar pukul 3.30. Alhamdulillah perjalanan sesuai dengan estimasi. Meskipun teman kita masih ada yang di belakang, sambil menunggu mereka sampai, kita akan mendirikan tenda dulu, sholat asar, dan tentunya tidak boleh melewatkan untuk berfoto sambil melihat sunset di sana. Sabana 1 adalah salah satu spot foto terbaik di Gunung Merbabu loh. Ya, alhamdulillah nih. Yang lain malah oh, belakang. Karena Sabana 1 adalah salah satu spot terbaik di Gunung Merbabu, makanya banyak juga para pendaki yang mendirikan tenda di sini, termasuk para peserta open trip tadi. Sambil menunggu teman kita yang masih ada di belakang, kita memutuskan untuk mendirikan tenda, sholat asar, dan tentunya tidak boleh melewatkan untuk berfoto sambil melihat sunset di sana. Sabana 1 adalah salah satu spot foto terbaik di Gunung Merbabu loh. Ngopi masih. Nikmat. Jangan. Oh, minumnya coklatos. Waduh. Seruput dun. Setelah melaksanakan sholat maghrib, kita memulai untuk menyiapkan makan malam. Dan ternyata memang benar ya, apapun makanan yang kita makan di gunung, rasanya akan 1000 kali lipat lebih nikmat dibandingkan ketika kita makan di rumah. Gak percaya? Cobain aja. Chef suami istri sangat romantis, Selalu romantis dalam segala hal. Mau kayak nang dia dol, asik. Mie apa itu? Darmi, Karmi. darmi, pakai telur, pakai sosis. Asik kayak. Kamu tepat. Iya. Darmi. Ser. Iya, aduh, gagal ternyata ya. Mencolot. Minyaknya kapan? Setelah selesai masak, makan malam, dan sholat isya, kita bersiap untuk tidur dan menyiapkan tenaga untuk summit besok pagi.
Sebelum melakukan pendakian ke Sabana 2, seperti biasa kita melakukan doa dulu sebelum melakukan perjalanan, supaya perjalanan kita lancar dan kita bisa sampai summit dengan selamat. Orang apa? Perjalanan dari Sabana 1 menuju Sabana 2, treknya sungguh sangat luar biasa loh. Ditambah lagi, kita melakukan perjalanan di pagi hari dalam kondisi masih gelap dan udaranya juga sangat dingin. Itulah salah satu tujuan kita harus membawa headlamp, agar memudahkan kita ketika berjalan di waktu yang masih gelap. Ternyata sebelum kita sampai ke puncak, matahari sudah mulai memancarkan sinarnya. Jadi kita memutuskan untuk berhenti sebentar untuk melihat sunrise di sini. Lagi dan lagi keberuntungan menghampiri kita. Setelah kemarin kita bisa melihat sunset di Sabana 1, sekarang kita juga bisa melihat sunrise di tengah perjalanan menuju puncak. Ya Tuhan, tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan dan mengungkapkannya. Sungguh luar biasa ciptaan Tuhan ini. Terima kasih selalu aku ucapkan karena betapa baiknya Tuhan izinkan kami bisa melihat dan merasakan salah satu ciptaannya. Yang paling penting dalam sebuah pendakian itu bukanlah puncaknya, tapi proses dalam sebuah perjalanannya. Kalian pernah dengar kan kata-kata akan ada pelangi setelah hujan, maka akan ada keindahan setelah kesulitan. Setelah selesai melihat sunrise, kita melanjutkan lagi perjalanan menuju puncak yang ternyata udah gak lama lagi loh. Setelah melewati perjalanan yang cukup sulit, akhirnya sampai juga kita di puncak Kenteng Songo di ketinggian 3122 mdpl. Keindahan Gunung Merbabu memang sungguh sangat luar biasa. Rasa lelah yang tadinya kita rasakan seketika hilang begitu saja ketika kita sudah sampai di puncak. Jika cuacanya cerah seperti ini, maka kemegahan gunung-gunung yang ada di Jawa Tengah pun terlihat sangat indah. Seperti Gunung Merapi, Gunung Sindoro Sumbing, Gunung Andong, Gunung Prau, dan gunung lainnya. Gunung Merbabu adalah salah satu gunung terindah yang ada di Jawa. Sabananya yang indah membuat pesona Merbabu menjadi sangat dirindukan bagi setiap orang yang pernah datang ke sana. Yang paling penting dalam sebuah pendakian itu bukanlah puncaknya, tapi proses dalam sebuah perjalanannya. Kalian pernah dengar kan kata-kata ini? Akan ada pelangi setelah hujan, maka akan ada keindahan setelah kesulitan. Merbabu, keindahanmu sungguh sangat luar biasa. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Sekian dulu video dari kami. Semoga video ini bisa menghibur dan menginspirasi kalian, terutama yang baru ingin melakukan pendakian seperti saya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini ya. Bila perlu, komen di bawah ini kira-kira setelah ini gunung mana lagi yang harus kami daki ya. See you next video.